Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan sel secara tidak langsung. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses di mana sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan ini terjadi dari dua macam, yakni pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel meiosis. Yang pertama yaitu mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak, di mana pembelahan sel tersebut melalui tahap-tahap tertentu serta memiliki fungsi dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Fase-fase pembelahan sel mitosis. Yang pertama yaitu profase. Profase ini ciri-cirinya benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua yaitu kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang kedua, metafase. Ciri-cirinya terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Yang ketiga yaitu anafase. Ciri-cirinya benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis. Yang keempat yaitu telofase. Ciri-cirinya kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kumpulan kromatid membentuk anak inti. Yang kedua yaitu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak, di mana pembelahan sel tersebut terjadi pengurangan jumlah kromosom. Fase-fase pembelahan sel meiosis menjadi dua tahap. Yang pertama, meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Yang kedua, meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahapan profase 1, pembelahan meiosis mempunyai waktu yang lebih lama serta kompleks apabila dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Untuk metafase 1, ciri-cirinya serta nukleus atau anak inti menghilang, terbentuk benang-benang spindel. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan promernya mengarah ke kutub. Untuk anafase 1, kromosom homolog berpisah, kemudian bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Untuk anafase 1, untuk telofase 1, kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom yang haploid. Untuk profase 2, tahap ini terkadang berlangsung sangat cepat dan segera diikuti tahap berikutnya. Gelondong pembelahan atau benang spindel mulai terbentuk. Untuk metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat hanya dalam satu baris. Untuk anafase 2, sentromer kromatid saudara berpisah, sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom individual. Yang terakhir yaitu untuk telofase 2. Telofase 2 ini kromosom telah sampai ke dua kutub yang berlawanan, termasuk nukleus dan membran inti pada kutub yang berlawanan. Sekian dari saya.
Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.